hal-hal yang bermanfaat. Ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah. Hadir di majelis ilmu itu adalah salah satu dari amal saleh, bahkan sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul ketemu dua kelompok. Satu kelompok sibuk dengan membaca Al-Quran. Satu kelompok lagi mereka sibuk dengan tidak sekedar membaca, tapi yatadarasuna. Mereka membaca sekaligus membahas isi-isi Al-Quranul Karim. Maka ketika itu Rasul memilih duduk bersama orang-orang yang memahami Al-Quranul Karim. Maka menghadiri majelis ilmu, majelis yang di situ disampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam, maka itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Nabi kita yang mulia. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin merindukannya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk setia dan taat berada di atas sunnah yang telah beliau ajarkan. Beliau hanya itulah warisan yang beliau tinggalkan. Nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, tapi Nabi meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan itu berarti dia mengambil bagian yang sangat besar dan membuat dia semakin mulia. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian al-masail al-mu'asirah, masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan ibadah. Yang dalam hal ini kita baru memulai pada babut taharah. Ada masalah-masalah yang muncul, yang barangkali bisa saja pada masa dahulu tidak ada. Tapi para ulama punya jasa yang sangat besar dalam menganalisa hadis-hadis yang sudah ada untuk kemudian mereka jadikan alasan dalam menghukumi masalah-masalah baru. Jadi walaupun masalahnya dulu belum ada, tapi hukumnya sudah ada. Maka tidak semua masalah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua masalah. Banyak sekali masalah yang tidak tersebutkan. Tetapi semua hukum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah fungsinya para ulama, itulah fungsi para mujtahid. Mereka dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi mencoba untuk mengistimbatkan, menyesuaikan apa yang terjadi untuk kemudian dihukumi dengan hadis-hadis yang sudah ada. Baik, sekarang kita masuk pada hukmu al-mashi 'alal barukati fil wudu. Apa hukumnya mengusap al-barukah? Apa itu al-barukah? Barukah itu dikatakan di sini asy-syi'ru al-musta'ar. Asy-syi'ru al-musta'ar. Rambut palsu. Kalau abu asli kan? Kalau berwudu tinggal diusap. Sekarang sudah luar biasa teknologi yang ada. Orang botak bisa lebat rambutnya. Padahal kepalanya asalnya tidak berambut. Nah, dengan
ahlinya yang melakukan, maka dia bisa punya rambut. Bisa yang buka-buka pasang, bisa yang nempel terus. Ada yang sabita, ada yang ghairu sabita. Sekarang kalau seandainya dia punya rambut palsu. Rambut palsu itu ya bisa botak lalu jadi rambut, atau rambut yang menutupi rambut. Rambut yang sekaligus menutupi rambut. Nah, kalau seandainya dia berwudu, apakah dia harus mencabut rambut palsunya tadi, atau dia cukup mengusap rambut palsunya? Nah, jadi al-baruka itu dikatakan yujadu fil aswaq anwa' minasyi'ril musta'ar tartadihi an-nisa'u war-rijal 'ala sawa'. Banyak dijual di pasar-pasar rambut-rambut seperti itu al-musta'ar, rambut palsu, di mana bisa dipakai oleh baik perempuan maupun laki-laki secara bersamaan. Ba'duhu masnu'un bin syi'rin adami. Sebagian dari rambut itu memang dibuat dari rambut asli juga, rambut adami. Dikumpulkan rambut-rambut orang lalu dibuat rambut palsu. Au hayawani, atau dari bulu-bulu hewan dibuat rambut palsu. Atau khuyutun sinaiyah, ada tali-tali yang dibuat seperti rambut. Apa saja itu semuanya al-kullu yu'rafu bil barukah. Semua itu dapat disebut atau orang Arab mengistilahkannya dengan al-barukah. Wal barukah anwa'. Rambut palsu itu ada jenis-jenisnya. Minha diantaranya adalah ma yulbas wa yunza. Sesuatu yang dipakai lalu bisa dibuka kembali. Bongkar pasang dia pakai, lalu kapan tidak mau pakai. Wa yunza duna masyaqqah, tanpa ada kesulitan untuk membukanya kembali, sama seperti pakaian. Tapi ada di antaranya ma yulbasu wa la yunza'u illa bi masyaqqatin wa kulfah. Ada sebagian di antara rambut palsu itu yang dipakai tapi tidak bisa dicabut kembali kecuali bi masyaqqatin wa kulfah. Sesuatu yang dianggap agak menyulitkan kalau seandainya dibuka kembali. Nah, inilah yang pada pembahasan ini diberikan hukumnya oleh para ulama, apakah itu dibolehkan untuk dibasuh pada saat diusap pada saat berwudu ataukah tidak. Ini tidak berbicara tentang hukum rambut palsu ini. Karena kalau di sini dikatakan di antara kalau bicara soal hukumnya, itu dikatakan fajamahiru ahlil ilmi ala hurmati lubsiha. Mayoritas ulama itu mengharamkan untuk memakai ini palsu-palsu itu kan beduto itu kan. Sangko ganteng doang kasan. Kasan botak. Berarti ada unsur kebohongannya. Maka walaupun tidak disebutkan di sini hukum yang disepakati, tapi jamahiru ahlul ilmi, mayoritas ahlul ilmi mengatakan hurmati lubs. Jadi sekarang tidak bicara tentang hukum memakainya. Tapi seandainya dia pakai lalu dia berwudu. Berwudu salah satu rukun adalah mashur ra'si. Sekarang ada ra'sun juga, rambut juga, sya'run tapi musta'ar, tidak asli. Nah, persoalan ini dibagi dua gambaran, dua bentuk oleh para ulama. Yang pertama adalah antakuna al-barukatu satiratan li ba'dir ra'si. Jadi masalah yang pertama adalah masalah yang rambut palsu yang hanya menutup sebahagian ba'dir ra'si, menutup sebagian kepala. Umpamanya kalau seandainya yang botak itu hanya bagian depan saja, yang depan itu aja yang dibuatkan rambutnya. Atau dia ada rambut pada bagian depan, cuma tidak sama, lobek aja bagian belakang lah. Malunya sekenek dengan kurang lebat tadi. Diganti dengan rambut palsu, tapi separuh dari kepalanya. Dan ada nanti di antara rambut palsu yang menutup semua rambut. Dan itu diperselisihkan
hukumnya berbeda oleh para ulama untuk dua masalah tadi. Untuk masalah yang pertama, kalau seandainya hanya menutup ba'dur ra'si, menutup sebahagian saja, fahal yajuzul mashu 'alaiha fil wudu? Apakah dibolehkan untuk mengusapnya yang kena sebahagian? Sebahagian berarti sebagian lagi asli. Di sini ada qaulain. Ada dua pandangan para ulama. Al-awwal, yang pertama adalah wa huwa ma yaqtadhihi madhhabul Malikiyyah wal Hanabilah annahu la yajuzul mashu 'alaiha bal yata'ayyanu naz'uha. Jadi menurut pendapat yang pertama, seandainya dia menutup sebahagian kepala saja, tidak semuanya, maka apa yang dipahami dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah itu dikatakan la yajuz. Tidak boleh dia untuk mengusap sebahagian yang tadi itu. Kenapa tidak boleh? Karena dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah, anna min syartil mashi indahum i'abu jami'i sya'rir ra'si bil mashi. Karena dari syarat mengusap itu dalam pandangan mereka, mazhab Hanabilah dan Malikiyah itu adalah i'abu jami'ir ra'si, mesti meliputi untuk semua rambut. Dalam mazhab mereka, jadi kalau seandainya mengusap rambut pada saat berwudu, dalam mazhab mereka itu mesti semuanya. Karena yang harus itu adalah semuanya, sementara yang ada sebagian adalah palsu, maka berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga kelompok ini mengatakan la yajuz, tidak boleh kalau ingin berwudu mesti dulu dicabut. Karena kalau diusap juga tidak kena mana yang harus diusap, kena tertutupi oleh yang palsu. Hanya tidak lado yang harus dihapus, kan? Apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, nak botak, nak apa, tidak ada yang harus untuk ditutupi, dimalu-malukan. Karena itu adalah ketentuan Allah untuk kita. Maka kalau yang botak, caranya mengusap, nyembuk dak ada. Mengusap rambut. Sama dengan masalah tahallul. Tahallul umrah, tahallul hajinya botak, apa cara tahallul? Tahallul kan cukur rambut. Hanya botak. Adi lewat-lewat kan aja, silat terus kan cendekohan. Pura-pura mencukur karena memang tidak ada yang mau dicukur. Tapi yang jelas yang diusap tadi tetap yang asli. Tapi kalau tertutupi maka berarti tidak mengusap pada bagian yang asli karena tertutupi. Ini menurut pandangan yang pertama. Jadi tidak dibolehkan. Ya ta'ayyan naz'uha. Ini mesti dicabut. Lopen lo beruduk sudah tuh, pasang-pasang sudah itu. Kok nak pakai juga. Tapi yang jelas ketika berwudu berarti yang pertama tidak membolehkan. Tapi ini masalah bukan satu pandangan. Ada as-tsani, pandangan yang kedua adalah jawazul mashi wa huwa muqtada qaulil Hanafiyah wasy-Syafi'iyah. Pandangan yang kedua mengatakan boleh kalau memang dia hanya menutupi sebahagian. Sebab masih ada sebagian lain yang bisa dia usap. Usaplah yang itu, tapi sebagian juga. Maka ini dipahami dari pandangan Al-Hanafiyah was-Syafi'iyah. Yang tadi Al-Malikiyah wal Hanabilah. Apa yang menjadi alasan oleh kelompok yang kedua? Kenapa kalau seandainya hanya sebagian itu dibolehkan? Dikarenakan oleh man masaha ala juz'in min ra'sihi wa masaha 'alal barukah faqad haqqaqal wajib wa sahhat taharatuhu. Kalau seandainya dia mengusap sebahagian dari rambutnya dan ia mengusap lagi barukah tadi itu, yang bagian palsu tadi, itu faqad haqqaqal wajib, dia telah melakukan sesuatu yang memang diwajibkan. Berarti yang Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak mengharuskan untuk mengusap kepala secara
secara keseluruhan. Nah, ini balik kepada ikhtilafnya para ulama, apakah yang kita usap saat berwudu pada kepala itu semuanya atau sebagian? Dia kan ada pandangan para ulama yang berbeda. Kalau Al-Ahnaf itu memang mengatakan sebagian, bahkan seukuran ini, seukuran telapak tangan. Inilah yang dijadikan dalil nanti oleh kelompok yang kedua ini. Karena dalam hadis kan dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam riwayat dikatakan anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam tawadda'a, Nabi berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Rasul itu mengusap binasiyati, ubun-ubun, sampai ke ubun-ubunnya saja, dari depan sampai ke ubun-ubun, wa 'alal imamah, dan Nabi kan ketika itu pakai imamah. Imamah itu sorban yang ada di atas yang menutup rambut. Nabi tidak membuka penutup kepalanya itu, tapi Nabi hanya menggeser ke belakang, dan yang terbuka ini diusap oleh Nabi dan dilanjutkan dan mengusap imamah. Berarti imamah mengusap sebagian menutup sebagian rambut. Maka dari hadis itu dipahami oleh kelompok kedua, kalau seandainya memang yang tertutupi hanya sebagian saja, sementara sebagian yang lain tidak, maka itu wudunya tetap dihukumkan sah. Sebab Nabi SAW pernah pada saat dia berwudu, dia hanya membasuh sebagian rambutnya saja, sampai ke ubun-ubunnya, kemudian sisanya beliau usap. Dikiaskanlah oleh yang ini, imamah yang menutup sebagian rambut dengan yang palsu tadi, yang juga menutup sebagian. Nah, kuat enggak kira-kira dalilnya itu? Karena Nabi juga kalau memang membasuh secara keseluruhan adalah merupakan satu kewajiban, maka Nabi akan buka sorbannya lalu dipakai. Ini terlepas dari tentang mengusap semua rambut, apakah sebagian atau semua, karena memang kalau kita tengok dalil-dalil yang ada itu banyak di antara tata cara berwudu yang diajarkan baik oleh Nabi langsung atau oleh sahabat yang mengajarkan sahabat. Itu seperti Utsman umpamanya, ketika mengajarkan sahabat yang berwudu, kan Utsman itu mengusap dari awal sini, dari bagian depan, dibawanya ke belakang, dan dari belakang kembali lagi ke depan. Banyak riwayat mengatakan seperti itu. Maka yang sahih yang lebih kuat dalam hal ini adalah secara keseluruhan, atau setidaknya yang lebih afdal. Yang lain itu hanya sekedar dihukumkan sah, tapi yang afdal adalah mengusap secara keseluruhan. Kenapa itu dikatakan afdal? Karena memang banyak riwayat yang mengatakan tata cara wudu yang diajarkan adalah seperti itu. Adapun yang tidak keseluruhan, ada juga riwayatnya. Kalau yang tadi itu riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang Nabi mengusap sampai ke ubun-ubun wa 'alal imamah, tapi Nabi melanjutkan usapan itu ke sorbannya. Dijawab nanti oleh kelompok yang mengatakan semua, ketika Nabi mengusap sorbannya itu menandakan bahwa memang harus secara keseluruhan. Kalau enggak, kan Nabi cukup sampai ubun-ubun saja. Ngapain harus dilanjutkan lagi pada imamah? Sedangkan imamah aja di atas masih dilanjutkan oleh Nabi, apalagi kalau rambut. Maka yang lebih afdal adalah secara keseluruhan. Adapun seandainya separuh, berdasarkan hadis ini, maka dapat juga dihukumkan sebagai wudu yang sah. Maka kita tinggal mau yang sahkah atau mau yang afdal. Tentu dalam beribadah sebagai insan yang cerdas, ingin mana yang lebih afdal dan mana yang lebih baik. Tapi bagaimanapun seandainya separuh, maka wudunya tetap sah. Ada pula yang tidak pula sampai separuh.
Itu enggak tahu apa alasannya itu. Gini-gini aja bagian ujung nih. Ternyata kalau diteliti itu diambil pada, tapi itu hanya sifatnya istihad. Ada ayatnya itu kan wamsahu biruusikum. Usaplah rambut-rambut kalian. Rambut itu kan jamak dalam bentuk banyak. Banyak yang paling sedikit berapa? Jumlah banyak yang paling sedikit 3. Ada yang bilang 2 malah, tapi 3 yang lebih kuat. Nah, andaikan kena 3 itu sudah jamak belum? Kan sudah jamak, berarti sudah terlaksana ayat tadi kan. Nah, tapi itu sifatnya istihadi dalam ibadah, tentu tidak hanya diandalkan istihad bahasa seperti itu, tentu kita mengembalikannya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kita ke landasan pada kelompok yang kedua ini, bahwa sesungguhnya mereka mengatakan boleh dan wudhunya tetap sah kalau seandainya yang tadi hanya menutup sebagian kepalanya saja. Selagi ada yang sebagian lain yang asli yang dia usap, maka itu wudhunya tetap dihukumkan sebagai wudhu yang sah. Nah, alasannya hadis yang tadi itu. Nabi hanya mencukupkan pada imamah, berarti ada yang alas pada rambut asli yang Nabi tidak melepaskan alas itu. Nah, dikatakan di sini bahwa ini merupakan fatwa yang juga datang dari Daulatul Kuwait, fatwa dari negara Kuwait, wa bijawazil masyi 'alaiha, dengan mengatakan bolehnya yang tadi itu. Karena ada sebahagian yang memang sampai air atau sampai ke kulit kepala. Apa namanya itu, mashunya tadi itu, usapannya itu, ada yang asli yang sampai ke bagian kepalanya. Nah, jadi ini untuk yang apa namanya, untuk yang model yang pertama, kalau seandainya barukah itu menutup sebagian kepala. Berarti ada 2 pandangan. Yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan boleh berdasarkan kepada dalil yang tadi. Cukup kuat juga alasan yang kedua, karena diambil dari sisi bolehnya saja, bukan dari sisi keutamaan atau afdal. Kalau mau ingin yang utama, berarti jangan ada satupun yang dialas di atas kepala kita, lepaskan semuanya untuk kemudian kita usap dari depan ke belakang dan kembalikan lagi ke depan. Bahkan tata cara depan belakang itu pun ada pula perbedaan oleh para ulama. Dari belakang ke depan lalu ke belakang lagi kah? Atau dari depan ke belakang, dari belakang ke depan? Ada lagi yang ketiga, mulai dari tengah ini ke belakang baru ke depan. Kalau nggak salah pernah dulu kita bahas di sini. Jadi 3 tata cara. Bagaimanapun intinya adalah mengusap rambut secara keseluruhan, dan itu yang lebih afdal. Baik, kita masuk pada bentuk yang kedua. Kalau tadi yang menutup sebahagian kepala. Sekarang yang kedua, antakuna al-barukatu satiratan li jami'i sya'rir ra'si. Model yang kedua ini adalah seandainya barukah tadi itu menutupi semua rambut kepala. Tidak sebahagian kepala yang ditutupinya, tapi semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa yang aslinya. Semua sudah tertutupi. Fahal yajuzul mashu 'alaiha fil wudu? Maka apakah itu dibolehkan juga untuk diusap pada saat berwudu? Di sini allazi taqtadihi usulun wa furu'ul madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Ini dipahami dari usul mazhab yang 4 imam mazhab. Kan itu mazhab-mazhab yang terkenal yang berkembang sampai sekarang. Walaupun mazhab kan bukan hanya 4 saja. Tapi yang paling terkenal adalah yang 4 ini. Yang lain ada, cuma itu disebut-sebutkan dalam buku fikih, tidak menjadi mazhab yang mustaqil karena tidak dikembangkan oleh murid-muridnya. Maka dikatakan usul wa furu' mazhab yang 4 itu cenderung mengatakan jika menutupi semua
adamu jawazil mashi 'alal barukah idza kanat tughatti jami'ar ra'si. Jadi mereka cenderung mengatakan bahwa tidak boleh untuk mengusap barukah itu, yang rambut palsu tadi itu, idza kanat tughatti jami'ar ra'si. Kalau seandainya dia menutupi semua kepalanya. Jika menutupi semua rambut, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa dikatakan tidak dibolehkan? Ya berarti tidak ada satupun yang asli yang terusap. Kalau separuh tadi kenapa dibolehkan? Karena memang masih ada yang asli sebagian yang diusapkan. Dibuktikan oleh Nabi juga, ditutupnya dengan imamah. Tidak rambut, tapi yang di atas rambut. Nah kalau semuanya, maka 4 mazhab itu cenderung untuk mengatakan tidak boleh. Wala yajuzu al-mashu 'alal imamati wal qalansuwah. Ini yang dikatakan oleh Al-Kasani. Tidak boleh mengusap imamah dan qalansuwah yang secara keseluruhan kalau menutupi. Li'annahuma yamna'ani isabatal ma'i asy-sya'ra. Karena yang menutup semua kepala tadi berarti menghalangi untuk sampainya air ke rambut secara keseluruhan. Imamah pun tidak boleh. Jangan kan rambut palsu yang hukumnya sudah diperselisihkan tadi oleh para ulama. Imamah saja, surban itu kalau menutupi semua rambut, tidak boleh surban itu yang diusap secara keseluruhan. Mesti ada sebagian. Nah, bukalah sebagiannya itu kalau tidak mau buka secara keseluruhan. Karena ada juga di antara imamah yang agak sulit kalau dibuka secara keseluruhan. Kadang mengulang pasang itu. Itu ada imamah yang panjangnya 7 meter. Apa lilit di kepalanya sampai kalau itu mau dibuka, digulung ulang, itu akan menjadi satu kesulitan. Nah, andaikan tidak mau buka, tidak apa-apa. Tapi singkapkan sebagian rambut. Sehingga yang dia usap adalah sebagian rambut yang asli. Maka di sini dapat disimpulkan kalau seandainya memang semuanya 4 mazhab itu cenderung mengatakan tidak boleh. Di sini disebutkan argumentasi mereka masing-masing dari setiap mazhab. Nah, itulah tadi contohnya ungkapan Al-Kasani. Al-Kasani itu adalah pengikut mazhab Hanafi, Abul Ala Al-Kasani kalau nggak salah. Itu penulis kitab Bada' As-Sana'i. Al-Kasani. Bada' As-Sana'i itu beliau tulis dan beliau jadikan itu mahar untuk menikahi anak gurunya. Jadi dia punya guru, gurunya punya anak gadis, maka dijadikan buku tadi sebagai mahar. Dan itu sebagai penghormatan bagi syekhnya. Begitu dalam cerita disampaikan. Baik, dan begitu juga mazhab Syafi'i yang mengungkapkan alasan-alasannya memang tertuju kepada satu kemungkinan bahwa tidak ada yang sampai kepada yang asli. Tertutup air itu untuk sampai kepada rambut asli, dan kalau memang terlarang berarti wudunya tidak sah. Nah, ini gambaran dari masalah yang pertama ketika seseorang menggunakan di atas kepalanya yang disebut dengan al-barukah atau asy-sya'ru al-musta'ar. Jadi kalau seandainya sebagian maka dapat dibolehkan oleh sebagian ulama, tapi kalau menutupi semua maka cenderung untuk dikatakan tidak boleh. Baik, masalah yang berikutnya adalah atharu wad'i al-manakir wal azfar as-sinaiyah 'ala al-wudu'. Perkembangan teknologi juga membuat banyak bahasa-bahasa luar yang masuk ke dalam Arab dan itu dijadikan bahasa Arab.
Termasuk diantaranya al-manakir. Tapi yang jelas yang dimaksud di sini adalah al-asbagh allati tadauha an-nisa'u fi azfarihinna wa hiya tilaun yatazayyanu bihi. Ada celupan-celupan yang diletakkan oleh perempuan kaum wanita pada kuku-kuku mereka. Wa hiya tilaun yatazayyanu bihi. Yatazayyanna bihi. Itu adalah semacam tila. Tila itu cat, di mana itu sebagai cara untuk menghias diri. Jadi salah satu dari cara menghias diri bagi kaum perempuan itu adalah dengan mewarna-warnai kukunya sendiri. Diletakkan sesuatu sehingga kukunya sudah berwarna, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, dan apa yang digunakan itu nanti macam-macam. Ada cat yang memang nempel lalu menutupi. Ada juga bahan yang kadang-kadang pada tangan ini dalam bentuk bunga-bunga, tapi itu mudah untuk hilang. Asal kena air maka dia hilang. Seandainya kena air lalu hilang, maka barangkali ya tidak terlalu dipersoalkan. Karena kalau dia berwudu berarti hilang dan wudu bisa menyentuh pada bagian kulitnya itu. Cuma kalau seandainya yang digunakan adalah pewarna-pewarna yang nempel dan tidak hilang, lalu dikhawatirkan akan menutupi tempat yang harus dikenakan oleh air. Inilah yang dibahas, dipersoalkan oleh para ulama. Dikatakan bahwa inna mimma ajma'a alaihil ulama, yang disepakati oleh para ulama, anna taharata taqtadi ta'mimal ma' ala jami'i a'dha'il wudu. Ini disepakati bahwa sesungguhnya meratakan air pada semua anggota tubuh, anggota wudu, fit taharati sughra, pada saat berwudu, atau pada semua badan dalam taharatul kubra, itu merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ini dulu yang harus dipahami. Jadi para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa meratakan air pada semua anggota wudu saat kita berwudu itu merupakan satu keharusan. Andaikan ada yang tidak kena, berarti wudu tidak sah. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Umar, anna rajulan tawadda'a, ada seseorang yang berwudu, fataraka mawdi'a dhafrin, dia meninggalkan mawdi'a dhafrin, itu seukuran kukunya, pada kukunya itu dia tidak kena air, ala qadamihi, seukuran kuku pada tumitnya, berarti kan kecil tuh. Dalam satu riwayat juga dikatakan seukuran koin, seukuran uang-uang kecil itu, yang tidak dia basahkan, yang tidak kena oleh air. Fa'absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memandang, terpandang oleh Nabi kepada tempat yang tadi itu. Faqala irji' fa ahsin wudu'ak, balik kamu lagi, kembali, ahsin wudu'ak, perbaiki wudu'mu. Berarti meninggalkan seukuran kuku pada tumit yang tidak kena air, maka itu berarti wudu'nya belum sah. Kalau sah, tidak mungkin Nabi menyuruh ulang. Irja, kembali berwudu, ahsin wudu'ak, perbaiki. Ada yang hadis yang lain yang dijadikan alasan oleh para ulama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibah. Nabi melihat seseorang pada saat dia berwudu tapi dia tidak membasuh pada bagian tumitnya juga. Faqala, lalu Nabi berkata, wailul lil aqabi minan nar. Celaka itu tumit-tumit seperti itu atau mata kaki seperti itu calon-calon api neraka. Dan itu merupakan ancaman. Sesuatu yang datang dari Nabi berupa ancaman, tentu sesuatu yang di situ ada hal-hal yang harus kita
harus kita perhatikan. Maka berdasarkan kepada dua hadis ini, para ulama menyepakati bahwa sesungguhnya meratakan air ke semua anggota wudhu saat berwudhu itu merupakan satu keharusan. Kadang yang sering bermasalah itu bisa pada tumit, bisa pada siku. Kadang untuk tumit ini kadang diletak-letakkan aja kaki itu di air keran tuh. Padahal Nabi menyuruh untuk sempurna, kalau yang lebih sempurna itu ikutkan digosok-gosok. Maka saat tangan ikutkan dengan gosok-gosok dan dilebihkan. Pada saat kaki ikutkan dengan gosok-gosokannya dan juga dilebihkan. Itu gharral muhajjalin. Nanti di akhirat akan menjadi saksi dan Nabi menentukan mengetahui mana umatnya itu melalui bekas wudhunya. Nah, perlu kehati-hatian dalam persoalan ini. Masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke persoalan yang tadi dibahas oleh para ulama terkait dengan apakah kuku-kuku yang diwarnai, dicat, atau kuku palsu yang menutupi kuku asli. Pada saat dia berwudu, itu apakah wudunya dihukumkan sebagai wudu yang sah ataukah tidak. Sebelum menjawab hukumnya, diberikan dulu penjelasan tentang tidak boleh ada sesuatu yang menutupi sampainya air kepada anggota wudu, atau sampainya air kepada seluruh badan kalau seandainya hadasnya adalah hadas besar dalam bentuk mandi, mengangkatnya dalam bentuk mandi. Dan itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Maka dibawa kepada hukum yang tadi itu, wal fuqaha'u muttafiquna ala anna wujuda maddatin ala a'dha'il wudu' tamna usulal ma'i ilal basarah hailun baina sihhatil wudu'i wa sihhatil ghusli. Jadi mereka bersepakat dengan adanya sesuatu yang menghalangi pada anggota wudu itu bisa membuat wudunya menjadi tidak sah. Nah, sekarang berdasarkan argumentasi di awal tadi, fa innat tilaa, sesungguhnya cat yang untuk mewarnai tadi itu, allazi yudha 'alal adhafir, yang diletakkan pada kuku. Wa misluhu al-adhafirus sinaiyah, dan seperti itu juga kuku-kuku yang sinaiyah, yang palsu, kuku-kuku yang dibuat-buat, allati tudha fawqa al-adhafirit tabi'iyah, dan yang diletakkan pada kuku yang asli, mimma yahulu duna usulil ma'il al-adhafir, sesuatu yang itu bisa membatasi atau menghalangi sampainya air kepada kuku. Fayajibu izalatut tila, maka mestilah dibuangkan dulu warna tadi itu, cat yang nempel tadi itu, kalau mau menghalangi. Wa naz'il adhafir as-sinaiyah inda kulli ghuslin wa wudu', dan dicabut dulu kuku palsunya itu pada setiap kali dia mandi atau pada saat dia berwudu. Dia kan nempel dia tuh kan. Nah. Tapi kalau seandainya tidak nempel, umpamanya stabilo, kena di tangan kita stabilo, itu kira-kira menghalangi sampai ke kulit enggak? Kan ada warna kan? Tapi attila itu enggak sama dengan itu. Atau coretan pena, ambil pena coret-coret gini. Ada warna juga kan? Tapi apakah menghalangi sampainya air kepada kulit? Tidak. Tapi kalau attila itu ada satu mada, satu bentuk, satu materi berfisik, dia nempel di sini atau di kukunya. Kalau sini kan pada persoalan kuku. Berarti itu bisa menghalangi air. Inilah yang dikatakan mimma yahulu duna usulil ma. Itu sesuatu yang dapat membatasi atau menghalangi sampainya air kepada kuku yang aslinya. Kalau demikian berarti yajibu izalatut tila, harus dibuangkan itu, dan dicabut kuku palsu. Kalau kuku palsu berarti menutupi kuku asli. Kalau nanti berwudu berarti yang dibasuh adalah yang palsunya, yang aslinya tertutupi. Berarti tidak sampailah air itu kepada kuku yang asli. Maka di sini juga dikatakan naz'i al-adhafir as-sinaiyah. Berarti mesti dicabut kuku-kuku yang palsu itu. Waqad su'ilat al-lajnatud da'imah lil ifta fi hukmil manakir. Ada lajnah daimah, lajnah fatwa yang ada di Arab Saudi, itu ditanya tentang hukum persoalan ini. Tentang hukum mewarnai kuku dan menggunakan kuku palsu pada saat berwudu. Maka sama jawabannya dengan yang tadi itu.
benda yang digunakan untuk mewarnai tadi itu, at-tila itu sesuatu yang samkun atau samik. Itu kasar. Berarti ada fisiknya yang menutupi. Yahulu duna usulil ma'lil basyarah. Dia menghalangi sampainya air kepada kulit. Fala yasihhul wudu'u ma'a baqa'ih. Maka tidaklah sah wudunya jika itu masih tersisa. Jadi kalau yang pewarna tadi masih tersisa ada pada kukunya, berarti itu membuat wudunya menjadi tidak sah. Min ajli adami usulil ma'ilil basyarah. Dikarenakan tidak sampainya air kepada kulit. Dan pandangan ini juga merupakan fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa yang ada di Mesir, wa Lajnatul Ibda bil Hayatil Amal li Syu'unil Islamiyah wal Awqaf Al-Imaratiyah, dan juga lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang ada di Al-Imarat, Emirat Arab. Nah, inilah untuk persoalan yang kedua. Saya kira sangat mudah untuk kita pahami bahwa sesungguhnya apapun yang menempel dan itu menghalangi sampainya air wudhu kepada anggota wudhu, maka itu harus dibuang, harus dicabut, karena membuat wudhunya menjadi tidak sah. Baik, kita masuk pada, atau ada pertanyaan? Nah, iya. Salah satu dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah membaca doa setelah kita berwudu. Diawali dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Itu diantara doa yang dianjurkan kalau seandainya kita sudah berwudu. Ada banyak persoalan yang dibahas di sini. Haruskah ini angkat tangan atau tidak? Angkat tangan gini. Apakah setiap doa harus angkat tangan atau tidak? Doa itu ada dua, ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Doaul ibadah, doa dalam bentuk ta'abbud kita, karena memang itulah yang diajarkan oleh Nabi setiap kali melakukan amal itu. Umpamanya bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bercermin wa asiki abu. Ucapkan doa itu. Apakah angkat tangan? Enggak kan? Itu doa al-ibadah. Tapi kalau doanya doa masalah, kita punya masalah, kita ingin meminta kepada Allah. Lambat dapat jodoh. Atau nak menambah jodoh. Itu kan masalah yang kita ingin untuk dijawab oleh Allah. Itu doa masalah. Kalau doa masalah, angkat tangan. Sekarang pada bacaan setelah wudu, itu doa masalah kah atau doa ibadah? Doa ibadah. Berarti tidak mesti angkat tangan. Itu untuk yang pertama. Yang jelas kita baca setelah kita selesai berwudu. Haruskah berdiri atau sambil berjalan? Apakah harus tegak? Yang jelas tadi angkat tangan tidak perlu, menghadap kiblat berarti juga tidak perlu. Kalau kita bercermin pas cermin di belakang kiblat atau kita mempelangi kiblat, harus kita balik dulu? Kan enggak. Karena doanya adalah doa al-ibadah. Saat kita bangun, doanya doa al-ibadah. Karena memang itulah ibadah yang diajarkan. Maka enggak pun kita khususkan dalam berdiri, maka insya Allah tidak mengapa. Dan tidak juga mesti keras-keras kan. Ada dalam hati kita yang kita
kita ucapkan doa yang tadi yang jelas kita sudah selesai berwudu. Ada juga masalahnya itu. Kalau seandainya kita di situ berwudu di tempat yang nyekini sampai wudu awak, kalau di rumah kebanyakan walaupun tidak semua, include dalamnya itu tempat berwudu sekaligus WC. Padahal dalam WC tidak boleh, kan tidak boleh kan? Maka silakan baca setelah kita keluar, setelah kita berada di luar, dan tidak mesti dengan menghususkan untuk berdiri. Andaikan kita sambil melangkah lalu kita baca, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya pahami dalam persoalan itu. Wallahu a'lam. Doa keluar masuk itu doa ul ibadah. Doa ul ibadah. Karena lapas kita sama. Si A masuk itu juga lapasnya, B masuk itu juga lapasnya. Itu tandanya doa ul ibadah. Tapi kalau doa ul masalah masing-masing beda. Mintalah masalah yang kita hadapi itu untuk diselesaikan oleh Allah. Dan masing-masing kita punya masalah yang berbeda. Masalah hidup yang tidak sama. Dan tidak ada satupun masalah yang diberikan oleh Allah yang di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu, apapun masalah yang kita hadapi, pasti itu bisa kita hadapi. Sanggup kita menghadapinya. Karena Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan demikian kita berhak meminta kepada Allah. Pakai bahasa apa? Bahasa apa aja. Bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Jawa, silahkan minta kepada Allah. Andaikan ada yang maksur, pakai yang maksur. Tapi kalau tidak, maka boleh kalau seandainya kita meminta sesuai dengan apapun persoalan yang kita hadapi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Dalam doa. Jadi kan ada aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru ad-doa. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Berarti kita boleh untuk memperbanyak doa pada saat kita sujud. Persoalannya, bolehkah kita pakai doa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Ocu, dalam bahasa yang lain selain dalam bahasa Arab? Ini memang sesuatu yang yang dibahas dan diperselisihkan oleh para ulama. Sebaiknya kalau dalam sholat maka tidak mencampuri dengan selain bahasa Arab. Bahasa Persia itu tidak dibolehkan. Andaikan umpamanya orang mengucapkan kata Allahu Akbar umpamanya dengan selain kata Allahu Akbar, maka tidak dibolehkan. Tapi terkait dengan apakah berdoa pakai bahasa selain Arab itu boleh atau tidak, wallahu alam. Ada di antara yang kontemporer, bahkan kalau nggak salah katanya Syekh Abdul Razak itu pernah ditanya apakah boleh pakai bahasa Indonesia, malah dia mengatakan lamannya itu tidak sesuatu yang tidak terhalang. Karena kalau enggak nanti berarti orang Arab aja yang bisa berdoa pada saat sujud. Sementara yang berdoa pada saat sujud bukan hanya orang Arab. Kalau saya secara pribadi, untuk kehati-hatian kita, lebih baik untuk tidak dilakukan. Biarlah doa yang bebas tadi itu nanti diucapkan pada selain sholat. Tapi pilihlah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yang maksurat, karena doa yang diajarkan oleh Nabi itu biasanya lebih dalam maknanya daripada yang kita ucapkan sendiri. Andaikan kita memilih doa-doa yang maksurat, itu doa-doa yang sudah tercakup ke dalamnya berbagai hal yang kita perlukan, karena diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sikap saya secara pribadi. Jika dalam sholat lebih baik untuk tidak. Kan kita punya banyak waktu, kesempatan yang lain untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam hati tidak isikan dalam hati ya baru isinya doa. Ya. Dia kalau yang namanya doa itu biasanya terlafazkan. Kalau dalam hati itu namanya belum berbahasa. Karena baru dalam hati. Tapi bisa menjadi solusi untuk hal-hal tertentu. Contoh, kita lagi qada hajat dalam toilet. Orang ketok pintu. Assalamualaikum katanya. Tidak boleh kita jawab Waalaikumsalam kan? Tapi boleh tidak dalam hati? Nah, berarti artinya salam dia kan doa kita selamat untuk kita. Tentu kita balas. Tetapi dalam hati itu bisa menjadi solusi seperti itu. Adapun untuk doa seperti doa masalah tentu tidak dengan hati, harus dalam bentuk yang terlafazkan. Alhamdulillah kita punya pilihan waktu yang sangat banyak sekali untuk menyampaikan doa-doa dan itu makbul. Apa contohnya? Antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu salah satu dari waktu di mana doa kita tidak ditolak oleh Allah SWT. Nah, selesai kita sholat sunat, pada saat kita sujud tadi, sholat sunat, berdoalah kepada Allah tapi pilih yang ma'zurat. Nanti selesai sholat sunat, kan orang belum qomat tuh. Antara azan dan iqamah itu adalah kesempatan untuk berdoa. Di situ sampaikanlah permohonan kita sebanyak-banyaknya dalam bahasa apa saja. Nah, namun sekali lagi ada di antara ulama-ulama kontemporer yang mengatakan tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bisa menjadi ilmu. Jika itu benar maka semata-mata itu bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.